Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Seperti biasa kami akan memberikan informasi terbaru seputar dunia perpolitikan yang semakin hari semakin memanas. Guys, makin panas dan makin terbongkar. Dugaan ijazah Jokowi palsu makin kuat dan makin meyakinkan. Guys, masih sekitar polemik ijazah Jokowi. Para pakar dan ahli makin terus menggali untuk membuktikan bahwa ijazah Jokowi yang diduga palsu benar-benar terbukti, sampai-sampai perdebatan panas antara tim pembela Jokowi dan para pakar dan ahli tak terhindarkan. Dan bahkan Profesor Yusril Iza Mahendra membongkar betapa buruknya sistem yang ada di sebuah pemerintahan saat ini. Orang baik menjadi jahat dan orang jahat akan menjadi baik jika sistem pemerintahannya pun juga baik. Wow, luar biasa ternyata. Profesor Yusril juga ikut di dalam ini ya gitu ya. Nah, pada saat setiap videonya ini dia. Let's go. Saya baca nih judulnya Metro TV. Bagus nih, pamer ijazah ke wartawan Jokowi jangan difoto ya. Kalau ijazah saya boleh difoto ya kan. Mau ketemu kapan? Saya persilakan untuk difoto supaya bisa tahu persis ada masalah atau tidak. Ini masalah yang si melekete ya, masalah yang betul-betul ya. Harusnya tidak jadi masalah kalau kita pernah kuliah lagi-lagi. Ini jangan-jangan saya ajaklah semua orang di Indonesia yang menonton acara kita, Egan, Arya dan lain-lain, ayo posting ijazah kita di media sosial kita dengan tulisan begini, ini ijazahku, mana ijazahmu. Kalau bangga, berbahagialah alma matermu gitu ya. Ya kalau malu ada masalah mungkin dengan itu gitu. Jadi ayo kita posting sama-sama. Maksud saya begini, dalam konteks budaya pendidikan orang harus bangga terhadap ijazahnya, tidak untuk disembunyikan. Isu ini barangkali mereka merasa isu ini yang paling kuat dan bahkan bisa merembet juga misalnya ke ijazah-ijazah pihak lain termasuk keluarga Pak Jokowi dan lain-lain. Tetapi kembali terima kasih, ini Pak Jokowi sudah memperlihatkan walaupun ini baru sebagai awal karena tidak ada keterlibatan ahli yang bisa memutuskan di situ, tidak juga Arya ya, setidaknya begitu. Saya kalau diundang pun tidak bisa memutuskan apakah ini langsung asli atau tidak. Di pengadilan ya itu akan ada orang yang bisa melakukan verifikasi secara ilmiah ijazah itu, karena ijazah tidak berdiri sendiri kan ada siapa yang bimbing skripsi, ujian skripsinya kapan, isi skripsinya seperti apa, kalau masih ada. Kemudian baru ijazah itu seperti sesuatu lembaran yang bisa dilihat kiri kanan, time news, roman dan sebagainya itu. Jadi jauh lebih tepat bertemu dengan orang yang bisa melakukan semacam verifikasi ilmiah terhadap itu. Di situ dihadirkan ahlinya. Itu loh, ahli itu pasti pakai taker, pasti megangnya hati-hati, lalu melihat ini kiri kanan bener nggak ini fotonya, lalu siapa yang bisa memberikan kesaksian bahwa tahun segitu fotonya memang sedemikian rupa. Tapi lagi-lagi ini masalah yang seharusnya sudah selesai. Ini ijazahku, mana ijazahmu ya, nggak usah malu kalau tidak ada masalah. Ya, sebentar guys, seperti caption yang ada di sini ya, semakin ditutupi semakin mencurigakan. Nah, betul. Saya setuju sekali dengan pendapat Bang Effendi ini ya. Semakin ditutupi semakin mencurigakan. Dan mana ijazahmu, ini ijazah aku. Saya setuju. Andaikan Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya ke publik, polemik ini tidak akan memanjang. Mungkin sudah bertahun-tahun yang lalu sudah telah selesai bahwa ijazah beliau seperti apa gitu ya. Nah, semakin ditutupi, semakin mencurigakan ya pasti ya. Sampai saat ini Pak Jokowi tetap tidak mau menunjukkannya ke publik. Bahkan beberapa hari yang lalu Pak Jokowi cuman menunjuk 11 orang jurnalis untuk melihat ijazahnya beliau. Kalau 11 jurnalis, gimana ceritanya tuh membuktikannya ke masyarakat gitu ya. Nah, makanya telah digelar sidang perdana kemarin, sementara Pak Jokowinya nggak ada. Nah, itu yang jadi pertimbangan saat ini ya, kenapa, apakah benar ijazahnya tidak asli gitu ya. Oke guys, kita lanjut. Dengan itu, kalau bangga, berbahagialah alma matermu. Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Awam memang tidak boleh di Republik ini kita mendesak seseorang mana ijazahnya. Nggak bisa, nggak ada undang-undang manapun yang mengharuskan kita menunjukkan ijazah kita, ya, sertifikat kita, termasuk ataupun KTP kita, ataupun SIM kita, kecuali kayak SIM kalau memang ada rajin. Coba captionnya, boleh dilihat tapi tak boleh dipoto. Lucu ya. Ya, ada plang, ada surat tugas boleh. Atau kita naik motor,
ya kan? Kita nggak pakai spion, kita berhentikan mana SIM-nya, itu bisa. Ya, jadi kembali lagi ini hal-hal pribadi, termasuk di undang-undang keterbukaan informasi publik itu nggak boleh. Pengecualiannya adalah masalah pribadi pendidikannya Pak Jokowi. Jadi memang benar apa yang Pak Jokowi lakukan ini adalah pendidikan buat kita semua, pendidikan buat anak cucu kita gitu loh. Tidak begitu. Andaikan ijazah tidak boleh dilihat untuk umum, lah untuk apa ijazah diterbitkan? Aduh, kacau. Memang tidak boleh. Nggak boleh seenaknya kita diminta apapun kita kasih. Oh, nggak bisa. Jadi kembali lagi Mas Roy, saya mengatakan ya kan, ini sangat berbahaya buat anak cucu kita, buat bangsa kita. Karena ini terbilang hoax loh. Belum hoax ini. Anda asumsi Anda pribadi. Ya, walaupun asli pembuktiannya dari mana? Ya, Bang, gini Bang, saya ini kan kami sering membela masyarakat ya kan, masalah tanah. Nah, itu biasanya kan ada sertifikat umpamanya double atau ada sertifikat atau ada girig dia punya sertifikat. Itu harus pembuktiannya di laboratorium forensik, dan kita juga bisa mengambil di balai harta peninggalan negara, sama seperti yang kayak begini. Tapi pembuktiannya tetap harus institusi resmi. Persoalan ijazah Pak Jokowi ini sekarang menurut saya tidak lagi pada soal asli tidak asli, pembuktian hukum atau tidak pembuktian hukum, karena kalau masuk ke sana ini akan semakin jauh dan semakin ruwet. Bahkan kalaupun contohnya Pak Jokowi ingin memuaskan hasrat para penggugat ini, ditunjukkan contohnya asli ini, tidak akan selesai di situ, karena orang kemudian akan meminta pembuktian lebih lanjut. Contohnya bicara tentang uang palsu, kalau saya tunjukkan uang 100.000 di foto, siapa yang bisa mengatakan itu uang saya asli atau palsu? Kecuali dilakukan uji forensik yang sah. Nah, ini kan akan begitu. Kalau saya memperhatikan dari kelompok yang terus melakukan menggugat secara tanda kutip, bukan menggugat di pengadilan ya, tentang keaslian ijazah Pak Jokowi ini, saya melihat ada di latar belakangi kemarahan dan dendam terhadap Pak Jokowi. Kalau kita melihat kelompok ini, dari nama saja yang datang ke sana itu saya melihat, saya mencermati betul tim pembela ulama. Kenapa kok tim pembela ulama mengurusi ijazah asli palsu Pak Jokowi? Saya dalam hal ini tidak mendukung Pak Jokowi, tidak mendukung teman-teman yang ke sana, tetapi saya mendukung bagaimana sebetulnya kebenaran segera saja terungkap. Nah, ini yang saya perhatikan. Ada teman-teman yang menggugat ini membawa misi kemarahan dan dendam. Mungkin karena kelompok ini juga adalah, kalau saya perhatikan orangnya, adalah orang-orang yang selalu ingin menggugat Pak Jokowi soal peristiwa KM 50. Jadi saya membacanya rentetannya ke sana. Dalam sistem yang kuat, dia katakan itu orang jahat ya akan dipaksa menjadi orang baik. Sebaliknya dalam sistem yang buruk, orang baik terpaksa jadi orang jahat. Ya. Capek saya ngurusin KTP, bolak-balik, pimpong sana, pimpong sini. Akhirnya saya datang, kapan KTP saya selesai? Bisa selesai hari ini, Kak? Bisa, Pak. Berapa harus bayar? 1 juta. Nih, saya bayar 1 juta. Kan saya bukan orang jahat, tapi saya terpaksa jadi orang jahat oleh sebuah sistem yang buruk. Tapi kalau sistem itu kuat dan baik, ya, orang jahat, ya, dia dipaksa jadi orang baik. Orang di sini nggak pernah antri, saya enak-enaknya aja. Coba aja kalau dia pergi ke Singapura, ya, mau nggak mau dia harus antri, karena dia dipaksa. Ya, di sini dia merokok sembarangan, coba dia pergi ke Tokyo, ya, dia jadi orang baik. Jadi sistem memaksa orang jahat jadi orang baik, tapi dalam sistem yang buruk. Jurusan saja tidak boleh lupa. Saya kuliah di... Jadi mungkin benar nih, saya paham nih dengan yang disampaikan oleh Prof. Yusril ini ya. Memang benar yang disampaikan beliau. Saya setuju bahwa sistem bisa memaksa orang yang baik menjadi jahat. Justru orang jahat pun juga ikut baik karena sistem tadi ya. Nah, jadi benar nih ya, orang yang tadinya seorang pemimpin itu atau seorang pejabat itu tidak ada niat baik tidak ada niat untuk berbuat jahat. Nah, karena lingkarannya itu orang jahat semua, apalagi atasannya orang jahat, mau tidak mau mereka harus ikut jahat atau tidak kehilangan pekerjaan. Mungkin seperti itulah kira-kira penjelasannya ya, penjelasan simpelnya gitu ya. Wow, ya seperti itu yang terjadi saat ini di negeri Konoha ini guys, gila, benar. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik S1-nya Bang Kali.
Dengan bangganya saya bisa nyebut jurusan saya adalah jurusan komunikasi. Dulu namanya publisistik. Sekarang ada juga dulu namanya jurusan sosiatri, sekarang berubah jadi nama lain. Tapi dia harus ingat, kalau nama jurusan yang disebutkan saja salah, namanya teknologi kayu katanya. Padahal jurusan teknologi kayu itu nggak pernah ada di Fakultas Kehutanan. Ini artinya mahasiswa apa gitu loh. Oke, mantap, luar biasa ya. Itulah guys, polemik tentang ijazahnya Pak Jokowi yang diduga palsu beberapa tahun yang lalu sampai saat ini makin terus bergulir, makin terus panas. Bahkan telah diadakan sidang perdana kemarin ya tentang ijazahnya Pak Jokowi, tapi beliau tidak hadir gitu ya. Nah, tolong nih, gimana nih pendapat kalian tentang ijazahnya Pak Jokowi? Apakah benar-benar asli atau palsu? Tolong di komen di bawah ya. Oke guys, itu dia reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak yang telah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Thanks for watching.